Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun hari yang ke-52, yaitu hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, yang terambil dari kitab Imamat pasal 14, ayat 33-57, dan keseluruhan pasal 15 dan pasal 16. Nah, jadi melanjutkan dari pembacaan kemarin, ternyata di bagian terakhir dari pasal 14 ini, saya kembali mendapat hal-hal baru setelah memperhatikan apa yang sebenarnya sudah lama tertulis di Alkitab, tapi saya baru perhatikan. Jadi, penyakit-penyakit kulit yang terjadi pada tubuh-tubuh orang Israel, termasuk kusta, nah itu juga dapat terjadi pada rumah. Jadi rumah tersebut dapat terkotori oleh satu jamur atau satu organisme tertentu yang bisa membuat rumah itu tercemar secara religius. Nah, jadi mereka saat itu memang belum ada rumah, mereka masih tinggal di tenda kan. Tenda tersebut akan mereka pindahkan sambil mereka berjalan di padang gurun. Nah, tetapi rumah ini adalah rumah yang akan mereka bangun nanti saat sudah berada di Kanaan. Jadi, Tuhan Allah telah memberikan peraturannya dari sekarang. Sebelum 40 tahun ke depan mereka bisa menempati tanah Kanaan. Nah, jadi saat mereka punya rumah, di sini Tuhan berkata, menarik di ayat ke-34. Tuhan mungkin akan memberikannya, atau Tuhan mungkin akan mengizinkan hal-hal kontaminasi tersebut ada di rumah mereka. Ini mirip seperti apa yang saya baca saat itu dari kitab Ayub, itu bahwa ujian itu dapat didatangkan kapan saja, meskipun segala pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tetapi ketika ujian itu bisa datang kapanpun dan dimanapun tanpa diundang, Tuhan mempersiapkan cara untuk mereka mempersiapkan diri. Seperti itu. Jadi apa yang ada di dunia ini tentu saja dapat melemahkan atau mengotori ya tempat tinggal kita atau bahkan diri kita sendiri. Jadi Tuhan mempersiapkan cara menghadapinya. Nah, jadi prosedur-prosedur dari imam yang akan mengurus rumah yang telah terkontaminasi tersebut sebenarnya tidak berbeda dari cara para imam mengurus orang-orang yang penyakit kulit. Yaitu pilihannya ada mencongkel bagian yang telah terkontaminasi tersebut atau menghancurkan sekalian rumah tersebut kalau misalnya kotoran-kotoran tersebut akan semakin banyak. Nah, jadi hal pertama yang saya pelajari adalah kekudusan hidup juga terlihat dari bagaimana seseorang memperhatikan kondisi rumahnya. Ya, selama ini saya hidup dalam budaya kekristenan yang kita tahu sering mendoakan rumah supaya berkat turun menaungi rumah tersebut atau mengusir roh-roh jahat yang pernah mengganggu rumah tersebut sebelumnya. Nah, jadi tempat bernaung seseorang tidak pernah tidak diperhatikan Tuhan. Dan tentu saja Allah Bapa kita akan tersenyum jika kita mau peduli pada rumah kita sendiri. Tetapi hal kedua yang saya juga pelajari adalah bagaimana saya yang adalah rumah rohani juga diperhatikan oleh Allah. Kalau bacaan kemarin saya diperhatikan lewat pakaian rohani saya. Sekarang tubuh rohani saya yang saya tahu dan saya percaya akan selalu dimurnikan oleh Allah. Bait Allah yang asli sudah hancur. Bait Allah yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sudah dipecah-pecahkan supaya saya bisa menjadi bait Allah yang baru. Jadi, terhadap hal itu, saya siap untuk disucikan oleh Roh Kudus sebagai pemilik dari tubuh saya ini. Saya rela jika bagian-bagian diri saya yang memang masih terkontaminasi dibersihkan atau dicongkel keluar dari diri saya oleh Roh Kudus. Sebagaimana Yesus yang menghancurkan dagangan orang-orang di bait Allah saat itu, saya juga mau terus dibersihkan karena ingin Roh Kudus mendiami rumah yang bersih, yaitu diri saya yang mau hidup dalam kekudusan. Dan kiranya berlaku buat kita juga. Nah, jadi pasal 15 menarik untuk saya juga. Lanjut ke pasal berikutnya. Karena Allah sebagai Bapa yang baik begitu peduli pada gaya hidup dari anak-anaknya yang sudah menikah. Jadi memang ada beberapa ayat di pasal 15 ini yang kurang begitu relate bagi saya yang lagi single. Nah, jadi Allah Bapa concern cara mereka membersihkan diri setelah mereka menyatu secara daging. Allah Bapa juga concern pada siklus bulanan para wanita, atau bahkan mengantisipasi seandainya ada penyakit dari alat vital yang terjadi baik kepada wanita ataupun kepada pria. Nah, jadi Allah Bapa peduli akan kesehatan mereka dan juga status kesucian mereka, sehingga Allah membuatkan tata caranya supaya mereka kembali bersih.
Jadi Tuhan lebih peduli pada kesehatan mereka dan kesucian mereka dibandingkan dengan stigma masyarakat terhadap mereka. Darah, ini saya baru ngeh juga ya, darah atau segala jenis cairan yang dimiliki tubuh manusia sebenarnya kita tahu diciptakan baik adanya, tetapi kejatuhan dua manusia pertama ke dalam dosa adalah peristiwa kejatuhan yang merasuki tubuh semua manusia. Yang cemar itu semua-muanya. Jadi tidak mungkin apa yang najis daripada manusia, cairan-cairan yang keluar jenis apapun dari tubuh manusia yang dapat menyatu dengan kemah suci yang maha kudus. Tidak mungkin sama sekali. Jadi ini adalah tanda kepedulian Bapa. Saya juga bersyukur bahwa tubuh yang suci dari Yesus Kristus telah membasuh saya. Bahkan saya jadi bisa mengingat kisah wanita yang sakit pendarahan 12 tahun yang disemutkan Tuhan Yesus sendiri. Logika dari perjanjian lama diputar balik oleh Tuhan. Diri Yesus yang maha suci tidak akan menjadi najis saat tersentuh dengan apapun. Justru kesuciannya yang mengalir pada wanita yang sakit pendarahan ini sehingga dia bisa sembuh. Wow, sungguh saya dikuatkan dari mengingat cerita ini. Kenajisan bentuk apapun akan jadi bersih saat saya dapat datang berserah kepada Tuhan Yesus sendiri, penyelamat kita, disentuh oleh perkataannya, bahkan disentuh oleh sentuhan tangannya secara langsung. Kita selalu memiliki akses kebersihan dan kesucian hidup selama kita mau mendekatkan diri pada Yesus dan mengizinkan kuasa Roh Kudus mengalir, membasahi hati kita dan juga tindakan kita. Akhirnya, saya tiba di pasal yang biasanya saya anggap pasal paling penting di kitab Imamat, yaitu Imamat pasal 16. Nah jadi, ternyata 1,5 tahun sudah berlalu sejak bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan pasal 16 yang membahas tentang hari raya pendamaian ini atau Yom Kippur di bahasa Ibraninya. Nah, jadi 1,5 tahun telah berlalu sejak mereka lepas dari perbudakan, mereka merayakan hari raya pendamaian. Nah, jadi ini diperingati kata Alkitab di akhir pasal 16 itu di kira-kira kalau pakai penanggalan kita sekarang adalah di Oktober tanggal ke-10. Nah, tentu ini berdasarkan kalender Yahudi ya. Nah, jadi hari raya pendamaian dilakukan setahun sekali untuk menjadi pengingat bagi orang Israel bahwa dosa selalu menghalangi relasi antara Allah Bapa dan mereka. Jadi segala sesuatu harus disucikan. Nah, bahkan Harun dan keturunannya yang selanjutnya harus melakukan tindakan spesial yang jauh dari biasanya. Nah, juga pada hari tersebut mereka harus berpuasa, menjadikan hari itu sebagai hari Sabat, betul-betul hari yang mereka memfokuskan hati 100.000% kepada Tuhan. Oke, jadi hari tersebut akan menjadi hari yang spesial untuk hapus dosa mereka. Bahkan sampai alat-alat suci pun, tabut perjanjian dan alat-alat yang lain yang berada di dalam kemah suci itu pun juga harus dibasuh. Ini hal yang gak pernah terjadi di keseharian mereka, tetapi 1 tahun sekali alat-alat tersebut pun bahkan harus dibersihkan. Karena kita tahu kalau itu tetap hanyalah buatan tangan manusia, walaupun rancangannya dari Allah, bukan yang dari Allah langsung. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa perikop ini akan membuat saya semakin amazed lagi akan pengorbanan Tuhan Yesus kepada diri saya. Oke, pertama, di hari raya pendamaian itu, saya melihat ada beberapa makhluk hidup yang diperlukan untuk membuat penebusan dosa itu bisa berjalan. Jadi ada Harun, ada 1 lembu, ada 2 jenis kambing, dan ada 1 orang yang akan membawa kambing tersebut untuk menjadi scapegoat atau kambing hitam, atau yang disebut di istilah Ibraninya itu Azazel. Nah, jadi Harun bertugas untuk menjalankan semua upacara penebusan tersebut. Jadi 3 binatang yang tidak bercacat ini yang menjadi korbannya. Binatang pertama buat tebus kesalahannya Harun sebagai imam yang penuh cacat celah. Dan yang kedua, untuk menebus segala kesalahan. Dan yang jenis ketiga, kambing yang ketiga atau kambing hitam ini yang paling menarik, yaitu bahwa Harun terlebih dahulu menumpangkan tangan kepada binatang yang ketiga, terus menceritakan segala dosa-dosanya seperti ditumpuk ke 1 kambing ini. Lalu kemudian kambing ini dibawa keluar dari area tempat tinggal bangsa Israel, yang menandakan bahwa dosa itu keluar dari kehidupan mereka. Nah, jadi Allah Bapa mengajarkan umatnya bahwa memang ada yang harus dikorbankan dari segala dosa mereka. Ada yang harus, kesalahan-kesalahan mereka harus ditampung ke satu tempat dan dipindahkan. Dan ini dilakukan tahun demi tahun. Bayangkan
Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus melakukan segala sesuatunya sendiri. Hanya lewat pimpinan dari Allah Bapa dan tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa yang menginisiasi karya keselamatan itu, yang mengorbankan anaknya, yang persembahan tubuhnya sendiri itu sanggup membasuh dosa satu semesta di sepanjang waktu. Hanya perlu satu kali. Dan Tuhan Yesus juga yang menjadi kambing hitam yang menampung segala dosa dan membawanya keluar dan dengan masuk ke kerajaan maut. Puji nama Tuhan. Bahkan kebangkitan Yesus memastikan bahwa pengorbanannya di kayu salib memiliki kuasa terbesar sejagat raya. Gak ada power yang lebih besar daripada the power of resurrection of Christ. Ini bukan ritual mati yang harus diulang-ulang setiap tahun. Karyanya betul-betul tuntas, sehingga membaca Imamat 16 ini justru harusnya buat saya dan juga bagi kita pengikut Kristus, harusnya buat iman kita makin kuat dalam Tuhan. Dan hal terakhir, ketika saya baru mengingat bahwa sebelum si kambing hitam tersebut dikeluarkan, Harun terlebih dahulu harus menyebut semua kesalahan dari umat Israel, semua ditampung kan, dengan kata lain memindahkan dosa-dosa tersebut pada satu kambing tersebut. Saya bisa membayangkan betapa lelahnya Harun saat itu, yang tentu sebelum hari pendamaian ia telah menampung segala cerita dosa dari umat Israel, baik yang mereka lakukan sendiri-sendiri maupun yang mereka lakukan ramai-ramai. Jadi saya bisa bayangkan betapa banyak yang telah ditampung Harun, lalu dia pindahkan ke satu kambing hitam tersebut. Nah, jadi imam yang memangku tugas menampung segala dosa umat itu tentu pekerjaan yang tidak mudah. Yang mana saudara-saudari kita umat Katolik yang masih menjalankannya, yang mana mereka dapat datang ke bilik pengakuan dosa dan mengaku dosa mereka, lalu kemudian para imam menceritakan, membawa semuanya kepada Tuhan, meminta Tuhan mengampuni. Baik, nah tetapi saya yang menganut Kristen Protestan, saya menyadari bahwa penyelamat saya Yesus Kristus sudah mau memikul beban dosa segala zaman, memikul beban dosa sepanjang zaman, dan juga sebanyak apapun manusia yang eksis atau hidup. Nah, jadi saya bersyukur sekali bahwa ada akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk saya mengadu kepada Tuhan, berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus untuk saya mengaku dosa, mengaku kelemahan, membawa permasalahan saya, membawa permasalahan keluarga saya, membawa permasalahan gereja saya, membawa permasalahan teman-teman saya, membawa permasalahan tempat kerja saya, membawa permasalahan masyarakat sekitar saya, negara saya, bahkan satu dunia ini. Saya bisa bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya punya akses tersebut. Setiap orang percaya punya akses tersebut. Itulah baiknya keselamatan, berharganya keselamatan, hadiah keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada saya dan juga setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saya belajar betapa mengingat pengorbanan terbesar bisa merefresh lagi spiritualitas saya, membuat segar lagi tubuh rohani saya, yang membuat saya ingin melangkah lebih lagi bersama dengan Allah Roh Kudus. Itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati.